Anda kembali di Top Issue, pemirsa, dan sudah hadir narasumber di studio Metro TV, Direktur Riset Indo-Pacific Strategic Intelligence, Aisyah R. Kusuma Sumantri. Mbak Aisyah, selamat malam, apa kabar? Selamat malam, Mas Iqbal. Dan juga ada praktisi hubungan internasional dan kebijakan publik, Dina Prapto Raharja. Mbak Dina, apa kabar? Kabar baik, terima kasih. Jadi memantau terus ya, akhirnya kita bisa ngobrol langsung, biasanya melalui Zoom. Nah, ini kabar baik tentu ya, kita melihat 9 WNI, rekan-rekan kita sudah dibebaskan melalui upaya yang cukup membutuhkan banyak koordinasi dan juga diplomasi yang dijalin oleh pemerintah Indonesia. Nah, tentu ada peran dari negara mediator di situ. Ada Turki, Mesir, dan juga Yordania akhirnya bisa dipulangkan. Seberapa penting sih peran negara mediator itu? Ya, karena kita lihat sebenarnya Indonesia memang tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel saat ini. Dan kita rasa sebenarnya untuk bisa membebaskan ya tawanan yang kemudian dibawa oleh Israel ini kan perlu melalui jalur pembicaraan dan negosiasi gitu. Ketika Indonesia tidak bisa secara langsung menyampaikan apa yang menjadi tuntutan bagi Indonesia gitu ya, yaitu adalah penyelamatan WNI sesuai dengan undang-undang pembukaan kita gitu ya, melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Saya kira ini penting untuk bisa melakukan koordinasi dengan negara-negara yang memang bisa berhubungan secara langsung dengan Israel. Di antaranya tadi yang disebutkan ya, ada Mesir, Turki, dan kemudian Jordan. Saya kira di sini juga selain kemudian memanfaatkan ketiga negara tersebut, kita juga perlu sebenarnya mengkoordinasikan dengan kemudian negara-negara lain yang memiliki sebenarnya pengalaman sama dengan Indonesia. Khususnya adalah kan kemarin ada 40 negara yang kemudian menjadi peserta, betul. Dan itu menarik karena kita melihat di sini tekanan internasionalnya sangat kuat. Karena kita ketahui juga bahwa Israel saat ini sedang mengalami masa transisi di mana pemilu akan terjadi di bulan Oktober, sehingga saya rasa sebenarnya image-image yang ada di dunia internasional ini akan sangat berpengaruh juga terhadap pemilu dalam negeri yang akan terjadi nanti di bulan Oktober ini. Oke. Nah, Mbak Dina, seperti sedikit disebutkan tadi oleh Mbak Aisyah, ada 422 peserta ya. Ada 50 bot yang berangkat dari Turki. Tujuannya kan untuk mendobrak blokade ilegal Israel terhadap Gaza. Sampai sekarang memang Indonesia dikenal untuk Palestina selalu mendukung untuk kemerdekaan Palestina begitu ya. Apakah artinya pembebasan WNI yang ikut dalam misi kemanusiaan ini penting maknanya untuk menunjukkan posisi Indonesia terhadap Palestina, Mbak Dina? Sangat penting, dan bahwa kita juga punya jaringan dengan 3 negara penengah tadi yang disebut, itu juga sangat penting. Kalau saya lebih operasional sedikit ya, karena di tataran diplomasi, kalau kita praktisi di lapangan, itu membebaskan WNI tentu butuh satu jalur akses untuk exit dari wilayah konflik tersebut. Dan Israel itu kan dikenal sangat ketat di perbatasan. Jadi membawa keluar itu, satu, adakah border darat, adakah border laut, atau udara yang terbuka, dan lewat mana. Informasi detail seperti ini tentu hanya bisa dimiliki oleh negara yang memang punya pengalaman langsung dan berbatasan dengan mereka. Mesir kan udah dari dulu memang exit point juga tuh untuk sejumlah orang Palestina bisa masih tetap menikmati kebebasan walaupun sudah dikunci semuanya pintu ya, hampir semua pintu tuh temboknya tinggi-tinggi sekali kan di Palestina. Kemudian Turki kita tahu bahwa jalan lewat udara paling aman lewat sana, dan dia juga punya akses ke Amerika untuk menjamin bahwa kalau udah keluar dari titik tertentu ya udah pasti aman. Kemudian tadi kontak person untuk menjamin bahwa sampai informasinya, bisa telepon, bisa ngobrol sebelum sampai ke bandara, itu udah satu hal yang nggak mungkin terjadi kalau kita nggak punya 3 penengah itu tadi. Jadi di tatanan operasional itu dan sebagai simbol bahwa kita punya jaringan walaupun kita nggak punya hubungan diplomatik di kawasan itu adalah satu hal yang penting lah, menunjukkan bahwa Indonesia juga punya pengaruh, punya teman, dan bisa tetap punya perhatian pada Palestina, dan masyarakatnya pun tetap punya aksi nyata buat Palestina. Oke, dan itu juga ditunjukkan oleh warga Gaza yang menyambut di pesisir meskipun tidak sampai, tapi mereka membawa bendera-bendera negara peserta GSF, salah satunya adalah Indonesia. Nah, kita melihat ya Mbak Dina dan Mbak Aisyah, video-video yang beredar tentang penyiksaan, bahkan Menteri Ekstrim Ben Gvir terang-terangan akhirnya itu mendapatkan kecaman bukan hanya dari tokoh-tokoh dunia tapi bahkan dari internal Israel sendiri. Kalau dari aspek hukum humaniter atau hukum kemanusiaan internasional, nah itu apakah nanti kira-kira akan bisa memengaruhi entah itu opini atau mungkin tindakan yang bisa dilakukan terhadap kekerasan yang dilakukan terhadap para aktivis yang tidak bersenjata dan diculik di perairan internasional ini, Mbak Aisyah?
Ya, pasti. Karena sekarang kita belajar bahwa yang namanya kemudian pertempuran itu dan peperangan, ini kita tidak hanya bermain di level tataran fisik, tetapi kita bicara tentang tataran informational. Bagaimana kemudian operasi informasi ini menjadi hal yang penting dalam ya mempengaruhi persepsi dari masyarakat terkait suatu isu. Jadi yang diinginkan oleh pihak yang kemudian menyebarkan itu kan tidak hanya menyebarkan fakta, tetapi bagaimana kita bisa melihat framingnya dari sudut pandang tertentu. Nah, dari sudut pandang ini saya kira ini sudah jelas. Ini Ben Gvir terlihat ya melakukan sejumlah kemudian hinaan-hinaan dan kemudian siksaan ya terhadap tawanan yang ada, dan saya rasa ini dilakukan karena beberapa hal. Yang pertama, kita lihat sebenarnya Ben Gvir ini merupakan salah satu politisi dari sayap kanan ekstrim di Israel gitu ya. Ini sama dengan kemudian koalisi Partai Likudnya yang kemudian dimiliki sama Netanyahu gitu. Dan kita lihat bahwa nanti di bulan Oktober ini akan ada pemilih, dan salah satu basis kekuatannya adalah kemudian masyarakat yang mendukung peperangan ini dan kemudian sangat pro terhadap akuisisi tanah di Gaza serta kemudian di West Bank gitu. Nah, makanya ketika kita melihat ini sebenarnya ada simbol-simbol politik yang dikatakan oleh Ben Gvir. Ini kan simbol kebencian, simbol-simbol kemudian permusuhan gitu ya, dan kemudian to some extent bahkan simbol rasisme yang kemudian dikeluarkan gitu. Nah, dan kita lihat bahwa ini kemudian menjadi salah satu simbolis bahwa mereka ini tetap memiliki ya posisi yang kuat dan kemudian standing position yang tidak bisa terkokohkan mengenai masalah kemudian okupasi di Palestina. Nah, tetapi permasalahannya sekarang kita lihat bahwa kenapa kemudian ini bisa prosesnya sangat cepat, ini juga merupakan salah satu tekanan yang sama juga, karena tekanan internasional berperan sangat besar. Terutama tadi Mbak Dina bilang bahwa ya negara-negara yang kemudian menjadi penghubung ini juga memiliki pengaruh yang besar gitu, serta kemudian opini internasional. Karena kita tahu bahwa di Amerika Serikat maupun kemudian di Israel sendiri, serta di negara-negara Eropa, pandangan terkait Israel ini mulai berubah gitu ya. Ini bukan karena kemudian propaganda Hasbaranya gagal, tetapi karena ada propaganda lain yang kemudian naik ke atas gitu. Kita melihat bahwa sekarang di era informasi semua orang bisa menjadi agent of information gitu ya. Bagaimana kemudian ya algoritma ini berperan sangat besar di dalam penyebaran informasi, sehingga sekarang masyarakat ini bisa mendapatkan akses informasi mengenai apa sih yang terjadi sebenarnya gitu ya. Jadi tadi framing-framing yang dilakukan oleh Israel ini menjadi rendered incapable atau menjadi tidak berguna lagi, sehingga tadi ya lebih mudah untuk mendapatkan informasi yang lebih objektif serta dari berbagai macam sudut pandang, sehingga orang jadi tahu nih apa yang sebenarnya terjadi di sana. Oke, jadi sumber itu tidak harus didapatkan dari jurnalis misalnya, karena kita tahu jurnalis dibunuhi di Gaza sehingga mau tidak mau warga harus bergerak sendiri, merekam video, bahkan menghitung waktu ya sampai mereka sendiri menjadi syahid begitu pada saat mendokumentasikan genosida yang sampai saat ini masih terjadi. Mbak Dina, nanti saya akan bahas terkait dengan pressure yang tadi sudah dikatakan Mbak Aisyah, pressure dari dunia internasional, tekanan. Kalau kita lihat kan ini lebih parah ya, karena interceptionnya itu jauh sebelum red zone. Kalau yang tahun lalu itu paling tidak lebih mendekati pesisir Gaza. Ini lebih jauh, tapi kekerasannya ditampakkan secara terang benderang, meskipun setelah itu dikecam. Kita akan berbicara soal daya tekan dari dunia internasional. Apakah menguat atau justru melemah dengan adanya tindakan seperti itu yang terang benderang ditunjukkan kepada dunia? Nanti kita akan bahas usai jeda pemirsa. Tetaplah di Top Issue. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.